Channel. Kali ini kita akan explore bekel via jalur klasik, jalur Kendali Sodo. Ini nanti kita laksanakan berempat. Nah, itu rekan-rekan, ini mobil saya di sini. Itu rekan-rekan masih registrasi. Oke, kita cek registrasinya bagaimana. Nah, ini kita melaksanakan registrasi di pos pendakian Jolotundo. Ini Pak Budi Hermawan. Halo Pak Budi. Itu Mas JJ, ketuanya Trabas Alas Mojopahit. Hai. Ini registrasinya di sini. Ini masnya, petugas registrasi. Nomornya di bawah nanti. Nah, ini untuk registrasi per orangnya 10.000 dan parkirnya nanti di sana. Itu parkirnya di sana. Parkirnya berapa, Mas? Parkirnya 10.000 itu bermalam ya? Bermalam. Kalau TikTok? Sama 10.000. Oh, siap. Masuk sama kali parkir 10.000. Oke, ini kita dibawakan peta. Nah, ini peta. Nanti di sini juga ada kontak person untuk panggilan darurat. Ini ada nomor WA-nya Basecamp. Jadi kalau ada apa-apa langsung hubungi pihak Basecamp. Segera laporan. Nah, dari pos perizinan ini kalau kita lihat ke selatan, ke timur, ini ada gapura masuk. Oke, kita lanjut jalan. Ini ada tulisan gapura, selamat datang para pendaki Gunung Penanggungan via bekel. Gunung Penanggungan via Jolotundo. Oke, kita lanjut jalan. Di awal-awal pendakian ini treknya masih lumayan. Ini kanan kiri vegetasi hutan bambu. Nih adik saya. Nah, ini nanti ikut sampai di pertigaan Jari Jolotundo yang jalur lama. Itu dia nanti kembali turun. Jadi nggak ikut ke bekel. Nanti dia di atasnya Jolotundo, pertigaan dia kembali ke Candi Jolotundonya. Nah, di sini ada plakat puncak jalan bambu.com. Nggak tahu maksudnya apa. Kita tadi dari sana kan, di basecampnya sebelah sana. Wes, ikutin jalan ini aja wes. Ini ada curah. Ini kalau pas hujan ada airnya. Nah, ini perjalanan seperti ini. Halo, Mas. Halo. Iya. Ye. Halo. Karena hari ini hari Sabtu, makanya yang lewat banyak. Tadi kita lihat di Basecamp ramai sekali. Nah, sampai di sini kita lihat sebelah kanan. Nah, kayak gini. Itu ada gubuk, tapi nggak tahu gubuknya siapa. Ini ada jalan. Kalau masuk sini nanti nyampainya di jalan utama ke Jolotundo, tapi nggak usah, jangan. Jadi kita ikuti arah yang ini saja. Nah, ini ada pita. Terus naik. Tapi yuk nggak seberapa sih. Dari sini kita sudah mulai masuk hutan. Nah, vegetasinya sudah berubah seperti ini. Tuh sebelah ini, nah sebelah ini nih lereng Gunung Jambe. Itu kalau kita
Perhatikan sebelah kanan itu Gunung Jambe. Ini jalannya sudah mulai masuk vegetasi hutan. Saya ingatkan lagi kalau mau ke sini persiapkan air kalian. Jadi minimal 1 orang 2 botol aqua 1,5 liter. Jadi jangan sampai kalian kehabisan air di saat di atas. Oh, nanti ngerepotin yang nolong itu. Jadi usahakan bawa air lebih kalau bisa. Kalau fisik gak kuat, ingin camp lebih lama ya, saya sarankan nyewa porter. Nah, di sini ada jual jalan. Ini yang pakai anak tangga, ini yang tidak, terserah kalian lah. Sama saja. Yang penting itu ada pitanya di situ. Di sini kita kayaknya sudah sudah ketinggiannya setara dengan Candi Jolotundo itu. Candi Jolotundo kelihatan sebelah sana. Ini jalan masih terus selatan. Jalannya sangat lebar, jelas. Petunjuknya juga lumayan lengkap tadi. Nah, ini di depan ada tanjakan sedikit, tapi ada pembatasnya, pengaman. Masih enak. Terus maju ke depan. Nah, itu tanjakan tadi. Ini kalau kita ke lurus ke depan, itu kalau kita ke bawah. Lanjut lagi. Di sini ada 2 percabangan ya. Yang kalau ke sana ke kiri tuh datar sepenglihatan saya. Nah, kalau ini yang naik, ini ada. Tapi tetap kita patuhi plakat. Nah, itu ada tulisannya puncak belok kiri. Jadi kita nggak usah ke sana. Kalau ke sana nanti malah ke Gunung Jambe nanti. Ini puncak ke atas. Nah, di sini langsung kita lewatin Kali Mati. Ini ada pohon sangat besar. Nah, dari curah atau kali tadi kita langsung disambut seperti ini. Anak tangga. Ini juga baru dibangun. Tuh. Sampai sana. Ini ada rapia-rapia sebelah sini. Nah, ini ada pertigaan ya, yang ke kanan ini. Ini kalau nggak salah ini ke Banteng Robo bisa. Di sana itu kan ada situs namanya Banteng Robo. Jadi kita nggak usah, kita lewatin ini aja. Nah, ini ketemu mas-masnya ini. Nah, dari mana mas? Dari Surabaya, Mas. Dari Surabaya. Ini mas siapa mas? Yang paling Saya Mas Rizky dari Sidoarjo. Mas Rizky Sidoarjo. Ini mas siapa? Saya L dari Surabaya. SL Surabaya. Ini masnya. Cahut Karampilang Surabaya. Oke, ini masnya. Mas Budi Surabaya. Mas Budi Surabaya. Ini rombongan dari Surabaya. Dari Bekel lah mas. Iya, betul. Iya. Via mana? Putri apa? Klasik? Putri. Oh, via Putri ya. Iya. Ketemu di Bima Kartika Channel mas. Oke, siap. Siap, tunggu, Mas. Nah, itu mas yang dari Surabaya. Ini jalurnya tetap ikutin pita-pita. Nah, di sini ada pertigaan. Nah, ini kalau kita perhatikan sebelah sini ada jalan turun. Nah, ini ke Candi Jolotundo, ke base camp yang lama. Kalau teman-teman 2 atau 3 tahun lalu ke Penanggungan atau Bekel via Kedungudi, via Jolotundo, pasti ketemunya sini. Ini dari sini kan ya.
Nah, ini sekarang base camp yang baru dialihkan ke sana. Nah, muter sana tadi. Oke, kita lanjut aja. Sebelah kanan, perhatikan ada plakat. Plakat puncak. Nah, ini setelah pertigaan yang jalur lama tadi, ini ada pertigaan lagi. Nah, di sini ada tulisan puncak. Puncak itu ke sana ya, ke kanan. Itu ke Penanggungan atau ke Bekel via Putri. Jadi Jolotundo ke Bekel lewat Candi Putri maksudnya. Nah, ini yang kita nanti jalani, kita akan lurus ke sana via jalur klasik. Via jalur Candi Kendali Sada. Nah, ini ada tulisannya jalur 1 juga. Yang saya maksud jalur Kendali Sada. Ini pertigaannya di sini. Nah, ini kita lurus dan melingkar. Oke, ini malah turun. Semak-semak. Karena yang jalur sini itu lebih jarang dilewati. Ini tidak seperti yang kalau kita ke Bekel via Jolotundo lewat Candi Putri. Nah, itu memang kan satu jalur dengan yang ke Penanggungan, jadi lebih sering dilewati. Yang lewat sini itu malah jarang, karena biasanya kalau ke sini itu orang-orang pendaki-pendaki lama yang ingin bernostalgia di Candi Kendali Sodo atau situs-situs yang lain itu biasanya lewat sini. Ini terlihat kita ada kali atau curah. Kalau orang lokal biasanya ini namanya Watu Talang. Orang lokal bilang ini Watu Talang. Jadi di sini kita nanti melingkar, ikuti jalur. Nah, ini. Terus mantap, adik saya sangat bersemangat, sangat energik, tidak merasa capek sedikit pun. Tapi sayangnya adik saya nggak ikut ke puncak. Jadi nanti habis di pertigaan jalur lama yang klasik dulu, itu dia kembali ke Jolotundo. Ada batu besar nih tengah jalan, nggak apa-apa, lewati sampingnya aja. Nah, itu adik saya turun. Nah, itu dia kembali ke Jolotundo. Jangan remehkan, sangat hafal daerah sini. Masih kecil tapi sobo alas itu adik saya. Yang dari base camp pas Candi Jolotundonya sebelah kirinya Jolotundo itu, ini lewatnya sini. Nah, dari tadi kan kita dilewatkan jalur baru itu sebelah sana. Ini ada tanda di sini, Bekel Kendali Sodo. Nah, ini untuk jalan ini sudah gak nanjak, enak jalannya. Sampai sini jalannya masih enak, belum ada tanjakan yang berarti. Jadi kalau Bekel via jalur klasik ini petunjuknya yang kebanyakan itu Kendali Sada. Ini ngeblur ya. Nah, ini yang pasang rekan-rekan Terabas Alas. Kalau nggak salah kegiatan 4 Juli 2020 kemarin itu pemasangannya. Kebanyakan petunjuk arahnya itu kalimatnya Kendali Sada. Karena memang ini jalur klasik Kendali Sada. Nanti kita langsung ke Puncak Bekel. Sampai dengan nanti ada plakat pertigaan antara jalur Candi Kama 2 dan juga jalur Candi Kursi. Nah, itu. Nanti kita ambil yang jalur Candi Kursi. Nah, ini yang saya maksud
pertigaan itu. Kalau kita zoom. Nah, kalau kita ambil kanan, ada Candi Kursi, Gua Buyung, Kama 3, Kendali Sodor, dan Puncak Bekel. Kalau yang lurus, nah itu, yang lurus sana, itu sebenarnya bisa, tapi agak melingkar jauh. Jadi menurut saya yang recommended di pertigaan itu, nah itu kita ambil kanan. Nah dari sini kita sudah mulai nanjak. Ini awal nanjaknya dari sini nih. Nih kita ambil kanan. Nah itu ke arah puncak. Itu Pak Budi Hermawan. Nah itu. Masih tetap semangat Pak. Tuh di atas. Nah, di sini ada papan petunjuknya juga. Kendali Sodo. Seperti saya yang bilang tadi, kalau di sini kebanyakan petunjuknya itu namanya Kendali Sodo. Jadi kita memang menuju ke Candi Kendali Sodo dulu. Jadi masih kategori enak. Yang penting dalam pendakian itu seperti yang sering saya bilang, nggak usah bernafsu, menggebu-gebu, nyut. Yang penting jalani saja, nikmati perjalanannya. Nikmatin saja. Kesel ya berhenti. Nah ini. Enak sebenarnya. Ini. Pak Budi Hermawan, wah masih sangat energik ini, tekad luar biasa. Dari sini jalurnya sudah monoton, jadi ya wes kayak gini sampai nanti pertigaan sebelum tanjakan Mantan. Vegetasi kanan kiri, pohon kemiri, dan bendo. Itu nama lokal. Nah ini pohon segawe. Daunnya mirip kelor, kecil-kecil. Tapi ini kuat kayunya. Oh ini dari Belanda Mas? Belanda yang mendatangkan. Oh ini. Tantangan pertama kali Turgani ya ini. Ini pohonnya. Ini pohonnya ya? Ya. Seperti ini. Buahnya merah-merah. Buahnya merah-merah nggak ada ya? Nggak ada. Sudah habis. Jalurnya seperti ini. Ada tanda Kendali Sada, Puncak Bekel. Ini masuk bambu-bambu. Bambu seperti ini. Tapi jangan khawatir, jalurnya jelas kok. Itu agak lumayan naik. Nah itu Pak Budi sudah di depan. Kita ditinggal dengan semangat 45. Kalau panjangnya kan murah. Isi perut. Dulu lah. Ini mulai gak nanjak, tapi yo nggak sampai 45 derajat juga. Kalau habis hujan hati-hati karena konturnya tanah
Jadi agak licin. Jalurnya Ciami, untungnya nggak panas. Kalau panas seperti kita sebelum cari kemarin, wah itu Ciami. Ciami itu mantep. Nah ini ada tempat rata, tapi ya nggak bisa buat camping di jalur. Kecuali kalau yang sebelah sana diratakan. Ini petunjuk arah puncak Bekel. Nih Pak Budi Hermawan, Mas JJ masih semangat. Ini hampir 45 derajat, tapi licin. Nah, luar biasa. Semangatnya masih muda. Yang bikin licin itu jalurnya. Konturnya full tanah, jadi ya kalau kena hujan ya tahu sendiri kayak gimana. Sebelah sini sudah rimbun, mataharinya tepat di atas kita. Tarik lurus sini sama puncak. Ya, Itu 800 800 meter. meter lagi. Ya, kalau tarik lurus sih. Ketinggian maksudnya. Bukan lurus. Vegetasi sudah seperti ini, agak rimbun. Ini sahdu. Latihan juga jam 12. Makan. Itu waktunya kita. Tuh, jalannya melimping ke atas. Halo guys. Capek guys. Nah ini ada yang 45 derajat lebih, licin, dan hati-hati, banyak kayak gini. Nah ini bekas pohon, terus dipotong, motongnya itu lancip. Nah itu kalau kita kepleset bahaya. Ini 45 derajat konsisten. Untuk vegetasi kanan kiri sudah lumayan rimbun. Ya untungnya rimbun, kalau panas aduh setengah mati. Itu jalurnya di bawah, masih ke atas sangat rimbun. Ini hampir jam 12 siang. Terdengar suara adzan. Sudah terdengar suara adzan. Kanan kiri sudah mulai dominan Kaliandra. Lumayan buat pegangan. Nah itu ada tempat datar di atas. Reviewnya memang saya buat sedetail mungkin. Nah kalau kita lihat ke belakang seperti ini, itu tadi jalurnya ke bawah
kepiringan 45 derajat. Nah, ini ada lumayan tempat datar. Kita break dulu di sini. Nah, ini kayaknya licin sekali. Sampai ini jalurnya seperti ini jalurnya. Luar biasa licin. Ini juga habis hujan, jadi ya minta ampun licinnya. Harusnya tuh yang di sini nih jalurnya. Nih. Karena ada pohon tumbang dialihkan ke sini. Nah itu ya masuk datar gitu. Oh, Berarti ini sudah dekat. udah deket ya? Sudah. Kemarin aku berapa kali gini. Nih kalau ke gunung biasakan sampah itu dibawa turun. Jangan kececeran seperti ini ya. Seperti ini. Kita tuh ke gunung, aduh, semacam ini loh. Tuh kayak gitu kresek itu. Siapa? Tolonglah kalau ke gunung ini botol juga ditinggal. Kotor semua. Nih, meskipun hanya bungkus permen, tolong dibawa. Nah itu juga dibuang di situ. Astaga, ini untuk pendaki karbitan, tolonglah kesadarannya terhadap lingkungan diutamakan. Jadi kita tidak hanya naik gunung, turun gunung, tapi nggak tahu kalau kita itu mengotori. Nah, depan ini kayaknya sudah pertigaan. Kita coba lihat ke atas. Itu ada plakat candi. Nah, ini ada pertigaan di sini. Dulunya jalurnya ini dulu. Bentar. Kita ambil posisi. Kita tadi kan dari bawah. Dulunya yang jalur bener-bener klasik itu naik terus sampai candi pertama itu. Tapi jalur sekarang dibuatkan turun ini sampai ke lembah hutan bambu sebelum tanjakan Mantan. Tuh Pak Budi Hermawan. 4 WD. Harus 4 WD, Pak. Nah, ini sudah landai kok, Pak. Kuda-kudaan, Pak. Kuda-kudaan. Nah, dari sini, nah ini kita jalurnya melimping ke kiri, malah turun. Hati-hati, sebelah kiri jurang. Nih. Sebelah kiri kelihatan terbuka, tapi hati-hati ya. Sebelah kanan ini ada duri rotan. Nah, seperti ini bahaya sekali. Nah, ini pemandangan sebelah kiri seperti itu, los atas, ini depan. Hati-hati saja kayak gini nih. Nah, ini bahaya, ini rotan soalnya. Ini ada pohon tumbang. Ini kayaknya baru tumbang.
Nah, kalau kalian sering dengar suara berisik di hutan, nah ini hewannya. Wah, nggak kelihatan di kamera. Kayak kecil gitu loh, kayak serangga. Nah, itu denger nggak? Itu bukan apa-apa, itu hanya hewan. Ini vegetasinya mulai syahdu lagi, mulai rimbun. Tetap hati-hati, kayak gini nih bahaya. Rotan ini nggak usah dipegang. Nah, di sini kan jalurnya kayak buntu ya. Loh, udah kayak buntu, tapi tetap sebenarnya nggak buntu. Ini ada plakatnya. Itu kalau lihat ke depan, itu sudah kayak buntu, tapi sebenarnya nggak buntu. Nah, itu di balik-balik semak-semak ini itu ada jalan, nggak buntu kok. Ini kita lihat Mas Ije dan Pak Budi seperti ini. Jalurnya sangat terwapat. Terabas alas Mojopahit. Yes, terabas alas. Nih jalannya datar, konturnya akar-akaran. Tapi hati-hati, sisi kiri itu jurang. Ada tali rapia-rapia. Di sini sangat rimbun, sebelah kanan akar-akar batu besar. Ini perjalanan dengan Kalau lewat sini hati-hati karena banyak apa bambu. Ini ada tali-tali rapia. Itu kayaknya kita harus nunduk. Nah, ini batu ini licin sebenarnya batunya. Oi. Nah, ini depan ini tanjakan. Kayak gini. Ini ada plakat Candi Kendali Sodo, Gunung Bekel. Belok kanan. Oh. Teman-teman masih di bawah. Vegetasi sudah berubah. Tadi bambu-bambu di depan ini sudah termasuk awal-awal tanjakan mantan. Sini variatif 45 sampai 60 derajat lah, kayak gini nih. Hampir 60 derajat. Nah, ini pas lurus itu kalau naik. Oke. Di sini jelas gigi satu. Ini memang tanjakan, salah satu tanjakan terberat.
dari Bekel via Jolotundo, tanjakan Mantan, jalurnya nanjak, tidak ada akhlak dan panjang. Sampai kita temukan reruntuhan candi yang kita tata dulu. Tuh Pak Budi Hermawan masih di belakang. Ini kalau lurus. Gigi 1, kecilkan langkah, jarak antara kaki dan kaki. Jadi biar staminanya tetap terjaga. Nah ini depan. Harus sangat berhati-hati. Kemiringannya. Nah ini. Dulu plakatnya Tanjakan Mantan di sini. Welcome to Tanjakan Mantan. Masih semangat Pak ya? Bagaimana rasanya? Mari kita coba. Oh, sekarang sudah dibuatkan seperti ini. Nah yang di depan ini wajib 4 WD, kalau nggak 4 WD nggak akan bisa. Ini kalau kita lurus tuh ke bawah. Oke. Jalur ke atas. Wow, sadu, ini sikil kaki ketemu dada kalau ini. Nah ini kita harus pegangan, kalau nggak pegangan nggak bisa. Nah ini ada akar-akaran kayak gini. Saya pegang HP soalnya. Tuh, seperti itu. Awas masih, sama tahan di belakangnya ya. Lu malah enak yang sebelah itu ya. Mantap jiwa. Wah, mantap jiwa Pak. Jos. Ini adalah keramik yang ditemukan di Tanjakan Mantan. Dan ini adalah peninggalan pada masa yang lalu. Ini adalah bukti bahwa Gunung Bekel, salah satu anak Gunung Penanggungan, menyimpan begitu banyak situs yang mungkin belum tergali hingga saat ini. Kebetulan tadi ya hampir mandi-mandi tanah,
perosotan sedikit dan menemukan ini. Ini saya dengan tim Trabas Alas Mojopahit. Dan ini sangat menarik. Ada corak dan ini bukan hanya satu yang ditemukan di jalur, ini adalah kesekian yang ditemukan. Hanya menurut saya ini yang paling menarik karena coraknya berbeda. Ini coraknya sangat berlain dengan yang lain. Ya, jadi kalau kita lihat ini coraknya berbeda dan bobotnya pun nggak seperti keramik yang zaman sekarang. Tapi karena ini adalah situs dan saya akan kembalikan ke tempatnya agar pada saat nanti digali atau mau ditulis secara lebih lanjut, situs ini masih ada tetap di tempatnya. Oke guys, tetap ikuti perjalanan kawan-kawan dari Trabas Alas Mojopahit. Tanjakan mantan belum berakhir. Itu depan itu. 80 derajat. Yahut. Para pejuang cinta. Ini posisinya hujan. Jadi agak menyusahkan jalannya. Sangat licin. Ini bekasnya apa sih? Sering nemuin ini. Apa? Full 80 derajat. Kalau kita lihat ke belakang, itu kalau ke bawah, hajar. Jalurnya seperti ini full 80 derajat. Hampir sih. Tapi ya masih enak, jalurnya jelas. Yahut Pak, Yahut Pak. Wos, jol, tatak geradak. Di sini ada agak luas. Nah, seperti ini. Oke, setelah tanjakan mantan tadi, ini kabut berat. Padahal ini belum jam 2 siang. Ini candinya. Ini kameranya juga ngeblur berat. Nih, mohon maaf karena kameranya juga pakai HP. Jadi kalau kena gerimis kayak gini. Jadi dukung terus channel kami agar kami bisa upgrade kamera, bisa beli yang waterproof, jadi nggak kayak gini. Tuh jalan naik ke atas, kita tadi dari tanjakan mantan itu candi pertama. Itu dulu kita natanya sekitar tahun 2014-an, dulu berserakan di mana-mana. Kita tata sedemikian rupa. Soalnya dulu itu berserakan dan banyak yang sudah jatuh ke jurang. Jadi kita selamatkan, kita kumpulkan jadi satu di sini. Tolong yang sini dirawat, tidak usah diduduki dan juga jangan dirusak. Karena ini juga peninggalan nenek moyang kita. Oke, kita lanjut jalan. Ini kabutnya luar biasa. Jarak pandangnya sangat terbatas. Bahkan saya dengan Mas JJ yang hanya tidak lebih dari 10 meter udah hampir nggak kelihatan. Masih hujan soalnya juga. Ini saya paksa, semoga nggak apa-apa HP-nya.
eman-eman nanti kalau nggak ke dokumentasi. Jadi ini saya coba, saya paksa. Oke, ini kita ada di situs kedua. Oh. Menurut ini kelihatan jelas ya situsnya. Ini juga sama, ini dari candi kedua. Ini Pak Budi, itu masih sih. Udah nggak kelihatan kanan kiri, kabut parah. Masih tetap semangat. Oke Pak, jalan Pak, pelan-pelan Pak. Butuh tenaga ekstra, apalagi pas hujan seperti ini. Mantep pokoknya. Jalurnya sangat licin dan nanjak karena ini juga hujan. Kemiringan konsisten di atas 60 derajat. Terus nanjak. Ini kalau datar, itu kalau ke bawah. Ini juga ada seperti peninggalan kuno. Nah ini, karena ini terlalu tidak masuk akal kalau dikatakan alami. Ini pasti buatan manusia. Kayaknya ini yang dilindungi, Pak. Udah, kanan kiri nggak kelihatan apa-apa. Kalau kita lanjut terus jalan, masih nanjak sampai nanti ketemu Candi Kursi. Ini belum jam 3 sore, tapi suasana hampir seperti maghrib. Kabutnya sangat pekat. Nah ini tanjakan sebelum Candi Kursi, tapi jalannya sudah enak karena batu-batu, tidak seperti tanjakan mantan tadi yang licinnya minta ampun. Kalau kita lihat belakang tuh, kalau kita lihat ke bawah itu naik. Ini sudah mulai landai. Banyak burungnya. Nah, setelah tanjakan itu kita turun itu di depan Candi Kursi. Ini dia candinya, Candi Kursi. Seperti ini. Tuh sebelah sana nanti kita lewat situs Nogorojo dan Nogogini. Ini Candi Kursinya. Kita tadi lewat dari atas, terus turun sini.
Candi Kursi. Oke, itu kita nyampe Candi Kursi. Nih kita mau lanjut jalan untuk situs Nagaraja dan Nagagini, itu kelihatan dari sini. Kita nanti ke situ. Nih maju sedikit kita ketemu Candi Kursi. Situs Nagaraja Nagagini. Eman sekali ada pohon tumbangnya. Nggak bisa dibersihin ya, Mas. Sulit ya. Iya. Kita nggak bawa apa namanya? Sapu, Pak. Nagaraja Nagagini. Iya. Ini situsnya. Sebetulnya di situs ini, di dalam ini ada relief Nagaraja dan Nagagini, hanya tertutup oleh lumut. Iya. Di sini. Oh iya. Kalau kemarau kelihatan jelas ini, Pak. Ya. Kalau musim kemarau. Ini bentuknya kayak gini. Nah, ini batu. Dahulu Candi Kursi, yang dianggap Candi Kursi itu ini. Iya. Yang dianggap Candi Kursi itu ini memang. Setelah ditemukan gua, maka dipindah ya. Iya, namanya dipindah. Betul sekali, Pak Budi. Ini ada yang nempel ini juga ya, Mas? Ini dari kit. Oh, dari kit. Iya. Besok ini dikasih nama juga kan? Iya, besok. Iya. Waktu penamaan pelakat itu. Oke, ini adalah relief Nagaraja Nagagini, tapi sekarang kondisinya lagi tertutup. Dan kebetulan ketua dari Trabas Alas Mojopahit bawa alat untuk membersihkan. Pada saat kemarau ini terlihat jelas, namun hari ini di saat hujan agak tertutup. Jadi kita mau bersihkan dulu sebentar biar terlihat. Monggo, Mas. Jika tidak dibersihkan, kita tahu lumut akan mengikis, lama-lama mengikis, karena lumut membawa seperti ada tanah dan dia akan merusak situs. Maka dari itu partisipasi masyarakat yang datang juga perlu untuk menjaga kelestarian dari situs-situs yang ada di Gunung Bekal ini. Oke, kita lihat ini adalah relief Nagaraja dan Nagagini. Mungkin di shoot Mas Bima. Nah itu yang sebelah kelihatan jelas. Sebelah kiri itu yang Nagaraja. Oh, yang sebelah kiri itu Nagagini. Nah seperti itu. Itu yang sebelah kanan ini Nagarajanya. Sebelah kanan sampai sini. Nah ini kelihatan pori-porinya, kulit sisiknya. Nah ini sampai sini. Ini juga sampai sini. Sangat kelihatan sekali. Di sini ada petunjuk arah Bekel dan Kendali Sodo. Itu kita lewat atasnya situs, tapi ya nggak di situsnya. Vegetasi ini ada bambu-bambu seperti ini, tapi jalannya jelas kok. Nah itu langsung disambut tanjakan lagi. Kalau lewat sini hati-hati sekali, perhatikan sebelah kiri, karena sebelah kiri ini langsung bleng, langsung jurang. Jadi perhatikan sebelah kiri.
Alhamdulillah sudah cerah lagi, nggak seperti tadi kabut luar biasa. Di sini ada rapia-rapia. Ini juga untuk petunjuk jalan. Ini batu-batu kayak gini lewatnya. Dan naik ke atas. Seperti ini. Kita lewati seperti ini. Tanjakan batu-batu ini lebih dari 45 derajat. Tapi enak juga buat pijakan. Daripada kayak tadi. Tuh. Jalurnya naik ke atas. Ini kalau kita lihat ke belakang. Itu. Nah. Itu ke bawah. Jadi kemiringan. Saya perkirakan hampir 60. Terus naik ke atas. Ini kita tadi dari sana. Nah ini itu ada jalan juga lurus. Itu aliran kali. Nah di sini ini kalau masih ada kita bisa noleh ke kiri. Ini kalau kita lurus ya ke depan. Kita noleh kiri, ada plastik ini juga untuk penanda. Jadi jangan diteruskan ke sana, bisa sih tapi berat. Kita memilih yang lebih manusiawi, kita melipir ke kiri. Oke, dari sini jalannya datar. Nah, di sini juga ada tandanya. Bekel Kendali Sada. Jalan terus naik lah ini. Banyak batu gilang juga. Nah, sebenarnya ini kan batu candi. Kalau kita noleh ke kiri seperti ini. Oke. Jalan terus naik ke atas. Kemiringan udah. Wis. Itu kalau kita lihat ke bawah. Ini kalau kita lihat lurus ke depan. Tuh, jalannya masih naik. Oke, lanjut. Rata-rata jalan di sini kaki ketemu dengkul, bahkan ketemu dada. Kalau yang sudah di sini. Lewat sini dilipirkan di jurang. Hati-hati sebelah kiri. Kayaknya depan ini sudah gua buyung. Kayaknya habis longsor. Itu dari atas. Untung nggak sampai ke situsnya. Nah itu jalurnya longsor. Kita coba ke guanya dulu. Kita sampai di Gua Buyung. Tapi sebelum Gua Buyung ada bekas situs. Bukan bekas situs, ini adalah situs. Mungkin dulunya ini jadi altar pemujaan dan di sini ada rupang. Namun rupangnya dalam bentuk pahatan.
sepertinya kalau dilihat dari bekasnya ini, lubangnya diambil dengan cara ditata belakangnya sehingga dirusak. Sayang sekali di sini masih terlihat angka tahun. Bagi yang paham tulisan Jawa kuno silahkan tahun berapa. Ini ada di tebing batu dan berikut adalah gua Buyungnya. Buyung ini sangat megah dan mewah. Kita bisa lihat dari atas, tidak kalah dengan Angkor Wat. Jadi kalau dibilang Indonesia nggak punya situs yang bagus, ya nggak ada. Kita punya banyak situs yang bagus. Hanya yang peduli yang nggak ada. Atau sedikit mungkin yang kalau nggak ada, nanti ada yang tersinggung. Ini adalah Gua Buyung dan ini adalah tampilannya. Hanya ya makhluk-makhluk inilah yang sangat memalukan di dunia kita. Selalu ada vandalisme seperti ini. Jadi tolong bagi yang berkunjung siapapun, tolong hentikan melakukan seperti ini. Ya, Anda enggak menjadi terkenal karena ini. Oke. Mari kita lihat ke dalam Gua Buyung. Kawasan Gunung Bekel ini sepertinya baru terjadi longsor sekitar Februari lalu dan saya menemukan ini. Ini adalah mungkin ini adalah bagian dari tembikar atau hiasan dari candi. Sepertinya kalau dilihat dari bahan, ini adalah masa Majapahit. Oke, seperti ini bisa didekatkan kameranya. Seperti ini. Kita nggak heran bahwa di sini masih banyak artefak-artefak yang baru ditemukan setelah ada longsoran atau ada kebakaran hutan. Tapi ya semoga aja ini nggak hilang, jadi saya akan balikan ke tempat asalnya. Nah, dari Gua Buyung ini ada longsoran. Jalurnya terputus. Jadi kita merambat cari jalur sendiri. Itu longsorannya di atas. Itu tadi kita melipir ke kiri. Jalannya kayak gitu. Sangat licin sekali. Ini tanjakan. Hampir 80 derajat ini. Sarana. Oh iya. Gak apa-apa sih. Udah terlanjur. Jalurnya semakin nanjak. Ini kalau kita lihat ke belakang seperti ini. Itu kalau kita lihat ke bawah. Tadi lewat sana. Tuh. Seperti ini. Mantap, guys. Masih nanjak. Kalau di sini hati-hati. Sebelah kiri langsung jurang. Ini jalurnya sebelah kiri. Ada longsoran depan. Jadi yang lewat sini hati-hati. Ini pusat longsorannya di sini. Bawah sana. Tuh. Jurang.
depan seperti ini. Kita harus ekstra menunduk. Nah itu Kama 3. Sampai di Kama 3. Ini batunya cuma segini nih. Nah seperti ini candinya. Itu ada reliefnya. Ini di Candi Kama. Kita langsung naik. Ini jalurnya sebelah utaranya. Tuh jalurnya. Ya sering ya, teman-teman kayak gini dia biasa. Nah jalannya kayak gini. Kita harus merunduk karena pohonnya banyak yang tumbang. Depan itu pertigaan yang dari jalur Candi Kama 2. Oke, pertigaan. Nah ini pertigaannya. Itu naik ke Kendali Sodo. Kalau ke sana itu ke Kama 2. Tadi kita dari sana. Ini pertigaannya. Nah ini. Tuh sudah satu arah ke Kendali Sodo. Ah ini menuju ke Candi Kendali Sodo. Ini full 80 derajat. Tuh rekan-rekan di bawah. Tak shot sedikit-sedikit saja. Pokoknya ada. Soalnya kita kemalaman sampai sini. Ini trek tanah berbatu. Vegetasi sudah lumayan terbuka. Apalagi yang pakai karier depan belakang kayak saya. Depan karier, belakang karier. Langkah terakhir menuju Kendali Sodo sangat sulit karena saya seperti ini. Karier depan belakang. Makanya agak sulit. Jadi yang satu pegang HP, yang satu pegang lampu, karier depan belakang. Wah. Oke, Kendali Sodo.